percayakah kita padanya? Renungan diinspirasi dari Markus 6 ayat 1-6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat-mukjizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada kalanya latar belakang menjadikan tembok yang menghalangi seseorang untuk diterima di lingkungannya. Ada satu peristiwa, meskipun sudah lama berlalu, tetapi masih teringat ketika saya melanjutkan pendidikan di sekolah yang sama, namun tidak diterima. Saat itu saya belum dibaptis, sehingga belum mendapatkan prioritas bangku masuk di sekolah tersebut. Saya disarankan menunggu sampai ada anak yang mengundurkan diri, baru bisa diterima. Pihak sekolah saat itu memprioritaskan mereka yang mempunyai nilai baik dan sudah dibaptis. Nilai saya cukup baik, meskipun bukan yang terbaik, namun tetap dimasukkan dalam posisi cadangan dan belum mendapat prioritas. Bersyukur saya diterima di sekolah lain, sehingga tidak menimbulkan kesedihan yang mendalam. Bacaan Injil Markus hari ini menceritakan tentang bagaimana Yesus dari Nazaret ditolak oleh penduduk Nazaret karena mereka hanya mengenalnya sebagai anak tukang kayu dari latar belakang keluarga yang sederhana. Sikap meremehkan dan ketidakpercayaan mereka yang didasari oleh pengetahuan tentang latar belakang Yesus menjadi penghalang bagi Yesus untuk melakukan mukjizat secara luas di sana. Ketidakpercayaan penduduk Nazaret menghalangi mereka untuk menerima berkat dan mukjizat yang lebih besar dari Yesus. Suatu ketika, Yesus pernah bertanya kepada para murid, menurut masing-masing dari mereka, siapakah dirinya? Para murid seperti kebingungan karena mereka mengenal Yesus sebagai guru. Pada zaman itu, merupakan hal yang umum ketika seseorang yang memiliki banyak pengetahuan menjadi guru dan memiliki pengikut. Jika pertanyaan yang sama diajukan kepada kita saat ini, bagaimana reaksi kita? Ketika kita ragu dan kurang percaya kepada Yesus, tanpa disadari, kita telah meremehkan Yesus akan kuasanya yang sanggup melakukan segala perkara. Hal ini terjadi karena kita belum menjalin relasi dan mengenal Dia lebih dalam. Marilah kita dengan rendah hati rela meluangkan waktu dan hati untuk menjalin relasi dengan Yesus melalui doa pribadi, membaca dan merenungkan firman-Nya agar kita lebih mengenalnya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu untuk lebih dalam mengenal Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.